Kunjungi channel kami, jangan lupa like, share, and subscribe. Tidak banyak yang bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah panggilan gubernur, pemerintah memanggil pada semua masyarakat, diharapkan menuju ke masjid. Insya Allah akan dibagi-bagikan duit satu orang 1 juta. Kira-kira hadir nggak semua? Ya, nggak tidur bangun semua. Cepat tuh. Duit 1 juta dibandingkan pahala sholat berjamaah. Pahala sholat berjamaah subuh itu khairun min dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuma kita ini apa yang terlihat itulah yang lebih mulia menurut kita. Khairun min dunya wa ma fiha. Kita ini terlihatnya yang zahir-zahir aja. Giliran yang nggak terlihat, kita kurang mantap kayaknya keyakinannya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Kembali seperti biasa kajian Al-Adhkar An-Nawawi. Alhamdulillah kita sudah minggu lalu kita membahas tentang musibah bala yang menimpa kita. Di antara musibah yang menimpa manusia adalah marid, sakit. Makanya setelah bab tersebut itu diiringi oleh Imam An-Nawawi, Kitab Adhkaril Marid wal Maut wa ma yata'allaqu bihi. Jadi pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyakit atau sakit, orang sakit, wal maut dan kematian nanti. Karena rata-rata orang sakit itu kalau nggak sembuh-sembuh dia meninggal juga biasanya. Wa ma yata'allaqu bihima adalah hal yang berhubungan dengan sakit atau penyakit dan kematian. Nah, kita sebagai orang yang tertimpa penyakit atau keluarga yang tertimpa musibah, apa yang harus kita lakukan? Atau marid, penyakit, kita yang tertimpa penyakit dan kita keluarga ataupun qarabah ataupun ashab, sahabat-sahabatnya, apa yang harus kita lakukan ketika ada penyakit yang menimpa saudara kita? Nah, ini yang akan dituntun seperti dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Nah, sebelumnya jadi Imam An-Nawawi ini mengawali bab tersebut dengan bab istihbabi su'ali ahli marad wa aqaribihi an wa jawab su'al. Jadi sunnah ketika kita mendengarkan berita ada saudara kita yang sakit ya. Nah, istihbab su'ali anhu, sunnah kita menanyakan gimana keadaannya si fulan, gimana keadaannya, udah baikan belum, gimana perkembangannya. Nah, sunnah itu. Jadi ketika kita mendengarkan saudara kita tertimpa musibah penyakit, nah ditanyain itu, ya gimana keadaannya si fulan. Karena ini sunnah dan ini terjadi pada salah seorang sahabat Nabi SAW pada ketika Rasulullah SAW marada. Beliau sakit di akhir hayatnya, yang penyakit beliau ini merupakan akhir dari yang membawa kematian kepada beliau. Jadi orang ajal beliau sudah sampai. Nah, beliau Sayyidina Ali, menantu beliau, sahabat beliau, sepupu beliau, beliau yang sering mondar-mandir dalam rumah. Kita keluar dari rumah di pagi hari, para sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah SAW? Gimana nih kabar Rasulullah pagi ini? Wahai Sayyidina Ali, gimana kabar Rasulullah pagi ini? Qala asbaha bihamdillahi ta'ala bahagia. Alhamdulillah subuh ini beliau dalam keadaan bagus, sehat-sehat saja. Sudah mulai membaik. Jadi kalau kita ditanya, langsung aja jawab Alhamdulillah, sudah mulai agak baikan beliau. Jangan udah mau parah nih apa ini. Itu nakut-nakutin namanya. Doakan yang baik.
Karena apa yang terucap di mulut kita itu akan menjadi doa. Apa yang terucap di mulut kita itu akan menjadi doa. Jadi langsung lihat gimana kabarnya sebulan. Alhamdulillah, insyaallah semakin membaik. Alhamdulillah sudah mulai ada baikan. Walaupun kita lihat realita yang kita lihat sendiri, perkembangannya masih jalan biasa-biasa saja. Tapi tujuannya apa? Tujuannya dari yang kita petik dari hikmah ini, bahwa ketika ditanya, katakan yang baik. Katakan yang baik, karena hal tersebut akan menjadi doa. Katakan saja yang baik. Nah, ini yang harus kita lakukan pertama ketika mendengar berita tentang saudara kita yang sakit. As-su'al yang ditanyakan. Nah, kemudian baru ma yaqulul marid wa yuqalu indahu wa yuqra'u alaihi wa su'al an hali. Jadi bacaan atau zikir yang dibaca oleh orang yang sakit, ataupun nanti ada untuk orang yang menjenguknya, beserta pertanyaan tentang keadaan orang yang sakit itu ketika kita dalam keadaan berkunjung. Iya, dokter Wali. Yang pertama setelah kita bertanya kepada saudara kita yang sakit, kita kembali berkunjung kepada beliau yang sakit. Makanya ada istilah ya dokter Marid, ziyaratul marid. Ya, menjenguk orang yang sakit. Karena apa faedahnya, manfaatnya nanti itu bukan cuma kembali kepada orang sakit, kembali kepada kita juga. Kalau kita bisa. Yang pertama cuma dalam iyadatul marid ini, dalam mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan dalam mengunjungi saudara kita yang sakit. Yang pertama, ada muqalatul julus 'inda marid. Jangan berlama-lama duduk. Ngobrol lama, akhirnya orang sakit itu pengen istirahat, gak enak juga. Dulu pergi gak enak juga. Jangan berlama-lama. Illa idza alima az-zakir annahu la masyaqqata 'ala al-marid wa ya'nisu. Kecuali kita ini tahu, atau orang yang sakit ini tahu, kita tahu orang yang sakit ini dia merasa terhibur ketika kita datang ke situ. Agak lama dikit di situ, terhibur beliau. Atau misalnya kita ke sana itu beliau gembira banget. Karena sebelumnya misalnya nggak ada yang jenguk, terus kita datang, alhamdulillah. Atau lama banget kita nggak jumpa, nggak bertemu dengan saudara kita tersebut yang sakit. Ketika kita datang menjenguknya, agak lama kita jenguknya, dan dia merasa senang, dia merasa terhibur. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya udah dari pagi udah datang terus, orang berdatangan terus jenguk, dari pagi sampai siang. Jadi akhirnya yang sakit itu gak ada istirahat. Nah, kita yang datang menjenguk ini jangan berlama-lama. Itu di antara adabnya. Jangan berlama-lama kalau jenguk orang yang sakit, kecuali dia merasa terhibur. Yang kedua, doa lil marid bisyifa wa ba'thu bil amal fihi wa taqwiyatul ma'nawiyah. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan, kalau kita datang menjenguk orang yang sakit, kita doain itu beliau. Doain mudah-mudahan paling tidak ketika kita menjenguk orang sakit itu kita baca surah Al-Fatihah. Karena ini sebagian amaliyah yang dikerjakan oleh di salah satu riwayat disebutkan dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nanti insyaallah kita baca Quran beliau. Nah, jadi kita doain beliau yang sakit. Yang ketiga, as-su'al an halihi. Kita tanyakan keadaannya. Gimana nih perkembangannya sekarang? Diajak ngobrol. Gimana perkembangannya sekarang? Wa qawli la ba'sa bih. Dan kita ucapkan la ba'sa bih. Ini istilah Arab nih. Enggak apa-apa. Nah, maksudnya insyaallah dah semakin membaik. Insyaallah ini bakal berkah. Insyaallah ini sebuah penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kayak gitu aja ngomongnya. Jangan parah banget ya. Aduh, kalau begini tuh sudah saya ada yang meninggal dulu penyakit ini, tambah sakit ya. Orang yang sakit jangan ditakut-takutin.
Nah, kalau menjenguk orang sakit, kalau la ba'sa ini maksudnya kita hibur dia dengan ucapan insyaallah ini semakin membaik. Ini penyakit ini ya cuma Allah ingin menghapus dosa yang ada pada kita sebagai kafaratul dzunub. Nah, gitu aja. Jadi jangan takut-takutin orang yang sakit itu. Atau kita ucapkan tahuran insyaallah. Tahur insyaallah. Maksudnya ini membersih insyaallah, menghapus dosa. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, tausiyatul sabar alal marad. Kita nyabari, mewasiati untuk bersabar, insyaallah ini akan semakin baik. Nah, ini gak apa-apa, insyaallah. Allah ma'asabirin. Selama kita bersabar, ini ujian dari Allah. Selama kita bersabar, insyaallah Allah akan menyertai kita. Allah akan membantu kita, Allah akan membimbing kita. Hal ini yang menimpa kita ini akan menjadi hikmah di belakang hari. Ada hikmah yang dapat kita ambil. Tadi kita tausiah bersabar. Wa tadhkiruhu bi fadlis sabar. Dan kita ingatkan keutamaan-keutamaan bersabar itu seperti apa. Kita ingatkan kepada beliau. Ini kalau beliaunya misalnya orang yang biasa, orang awam. Nah, kalau kita sebagai orang awam yang menjenguk ulama, nggak usah diwasiati bersabar. Ya. Nah, beliau sudah lebih tahu dari itu. Paling kita kiai sabar ya. Beliau sudah lebih tahu. Kiai fadilah bersabar itu sangat besar. Nggak usah lah. Beliau lebih tahu. Paling kita bawa ukurannya. Ini diantaranya kalau misalnya kita menyuruh orang-orang yang awam atau setara dengan kita hibur aja. Nah, yang kelima, yang terakhir, talabut doa lil marid. Meminta doa dari orang yang sakit. Doain kita nih. Biasanya kan kita kesana insyaallah semakin kita doain beliau mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Setelah itu kita juga minta doa nih dari orang sakit. Kenapa? Li'anna doa'ahu mujabun. Karena doa orang sakit itu mujabun, mustajabah doanya. Segera dikabulkan oleh yang sakit itu mustajabah doanya. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, jangan lupa tuh doain kita juga nih kiai. Doain kita juga nih, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan. Minta doa dari orang yang sakit, siapapun orang yang sakit tersebut, kita doa. Nah, karena orang yang sakit itu mujab berdoa. Nah, bahkan di dalam suatu riwayat itu orang yang sakit kita dianjurkan untuk meminta doa kepadanya. Nah, diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mengunjungi orang yang sakit? Nah, kenapa kita harus menjenguk orang yang sakit? Karena Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslim. Ya. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Ada yang ini di antaranya saja, di antara salah satu riwayat. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada lima yang harus kita perhatikan. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam ketika saudara kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, kita wajib, maka dalam fikih Syafi'i wajib hukumnya menjawab salam. Mengucapkan salam sunnah, jawabnya wajib. Kalau di antara jamaah, nah, maka jatuhnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jawab, yang lain yang nggak jawab sudah jatuh. Kalau nggak ada yang jawab, dosa semua. Nah, ini. Jadi raddus salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Nah, ini hak orang muslim. Sesama muslim harus tahu keadaan saudaranya. Sudah lama nggak kelihatan, kemana si bulan ini nggak kelihatan. Tanyakan tentang keadaan beliau. Gimana sih bulan itu nggak kelihatan? Di jamaah biasanya ada terus lagi sakit. Oh, kita jenguk. Nah, lagi kita jenguk beliaunya. Wattiba'il janaiz, dan mengikuti jenazah orang muslim yang meninggal dunia. Kita ikuti jenazahnya ke kuburan, kita ikut melayat.
kepada saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Wa ijabatid da'wah, dan mengabulkan undangan. Ijabatid da'wah, kita diundang saudara kita dalam suatu acara, maka kita dianjurkan untuk menghadiri, mengabulkan undangan tersebut. Cuma di dalam fikih dijelaskan dalam fikih, kalau undangan tersebut kita tidak ada masyaqqah, kita tidak ada urusan yang penting, di samping itu acara tersebut tidak ada kemaksiatan, maka kita wajib menghadiri undangan tersebut. Kalau tidak mau hadir, maka berudurlah kepada sahib dakwah yang punya undangan. Mohon maaf, saya nggak bisa hadir. Jangan nggak hadir begitu saja, jadi berudur. Berbeda kalau acara tersebut di sana ada kemaksiatan juga, maka kita tidak berkewajiban untuk menghadirinya. Di antaranya kata para ulama, kalau di suatu acara atau resepsi pernikahan misalnya, atau acara pernikahan macam-macam acara, di sana ada ikhtilaf bainal rijal wan nisa, bercampur laki-laki perempuan. Nah, kita di dalam keadaan tersebut kita tidak berkewajiban, tidak diwajibkan untuk hadir. Dalam artian kalau kita nggak hadir, tidak berdosa. Karena di sana ada ikhtilaf bainal rijal wan nisa, karena akan bisa menimbulkan fitnah. Nah, selanjutnya tasmitul atus dan tasmitul atus, menyebutkan alhamdulillah, menjawab tasmitnya orang yang bersih. Kalau orang ada saudara kita bersih, hajj, alhamdulillah, kata dia, langsung kita jawab ya rahmatullah wa yuslih balakum. Nanti kalau dia yang bersih ini mendengar lagi, dijawab lagi sama dia, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi kalau orang yang bersih mengucapkan alhamdulillah, kita yang dengar yarhamukallah. Kalau kita yang bersih ini mendengar lagi jawaban dia, nah kita didengarkan lagi jawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini di luar sholat ya. Kalau lagi sholat, ada saudara kita bersih, kita lagi sholat, jangan batal untuk sholatnya. Alhamdulillah, kata kita dalam sholat, yarhamukallah. Batal untuk sholat, karena di sana ada lafaz kaf, yarhamuka. Kecuali kafnya ini diganti dengan dhamir ghaib, hu, yarhamuhullah. Boleh itu. Kalau kita dalam sholat, lagi sholat, ada saudara kita yang bersin, alhamdulillah, kita dalam sholat, yarhamuhullah, yarhamuhu, hu ya. Tadi kan biasanya yarhamuka. K-nya ini diganti dengan hu. Kalau kita nyebut K, tidak boleh dalam sholat. Ada khitab. Khitab itu menjawab pertanyaan orang atau ucapan orang. Tidak boleh dalam sholat. Nah, kalau cuma sekedar yarhamuhu, itu cuma doa. Yarhamuhullah, mudah-mudahan dia dirahmati Allah. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah, berarti kita seakan berpaling dari munajah kita dengan Allah. Kita berpaling jawab orang lain. Nah, ini tidak boleh dalam sholat. Batal sholatnya kalau menjawab bersih dengan ucapan yarhamuka, yarhamukallah. Tapi jawabannya apa? Yarhamukallah. Nah, ini 5 diantaranya hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Bahkan di riwayat lain dikatakan amarna Rasulullah SAW bi iyadatil marid. Rasulullah menyuruh kami untuk jenguk orang sakit. Rasulullah menyuruh. Nah, maka menyuruh orang sakit sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena itu sangat mempererat. Apalagi kita ini ada misalnya perselisihan antara saudara kita. Ketika saudara kita yang berselisih ini lagi sakit, kita jenguk dia. Nah, insya Allah dia akan terlindung hatinya, akan berdamai kembali. Kita ada perselisihan dengan saudara kita. Saudara kita yang berselisih ini sakit, kita jengukin dia. Nah, insya Allah dia akan terlindung dan insya Allah perdamaian silaturahmi akan tersambung kembali. Nah itu. Jadi Rasulullah sendiri menyuruh kita dan Rasulullah mempraktekkan. Rasulullah dalam suatu riwayat Rasulullah pernah setiap kali lewat di suatu jalan itu diludahin terus, lewatnya diludahin. Rasulullah nggak jawab apa-apa. Pas lewat
suatu ketika nggak ada lagi yang mudahin. Rasulullah bertanya, ini yang punya rumah kemana ya? Kok kayaknya nggak ada kelihatan lagi. Kata para tetangganya, sakit lagi sakit. Jengukin dong beliau. Padahal beliau tiap hari lewat situ diludahin dulu. Nah, ini yang muda itu orang Yahudi. Dijengukin sama beliau. Setelah dijenguk ternyata ya, atas izin Allah orang Yahudi ini terenyuh hatinya, sadar dan masuk Islam, belum Islam. Ada di antaranya faedahnya Iyadatul Marid. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Innal muslima idza 'ada akhahu muslim lam yazal fi hirfatil jannah hatta yarji." Seorang muslim idza 'ada al-muslim, apabila dia menjenguk saudaranya yang muslim, lam yazal fi hirfatil jannah, maka dia senantiasa berada di dalam taman-taman surga. Jadi khurqah itu taman surga, khurqatul jannah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Kalau kita berada menjenguk orang sakit di rumah orang sakit itu, diibaratkan Rasulullah, kamu sedang berada di dalam taman surga. Ini riwayat Muslim sahih. Tidak, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma khurqatul jannah, apa itu khurqatul jannah? Nah, kata Rasulullah, janahaha, itu taman-taman surga. Maksudnya apa? Maksudnya ketika surga itu kan banyak kenikmatan di sini. Maksudnya ketika kita menjenguk orang yang sakit, di sana banyak fawaid, di sana banyak ladang pahala yang akan kita raih ketika kita menjenguk orang sakit. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, qala Rasulullah, "Inna Allah 'azza wa jalla yaqulu yaumil qiyamah." Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Ya bani Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, maridtu falam ta'udni." Saya sakit dulu di dunia. Dulu waktu kamu masih di dunia, saya sakit, kamu tidak menjenguk aku. Maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka si hamba ini akan menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan menjenguk engkau, wahai Tuhan, sedangkan engkau pemilik sekalian alam, saya tidak tahu kemana akan menjenguk engkau. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi tersebut? Qala ama alimta anna 'abdi fulan marada falam ta'udhu. Apakah kamu tidak tahu ada hambaku yang sedang sakit, tapi kamu tidak jenguk? Kamu tidak jenguk hambaku tersebut yang sakit. Ama alimta, tahukah engkau? Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Andai kata kamu menjenguk orang sakit tersebut, lawajadtani, niscaya engkau akan menemukan aku 'indahu, berada di sisinya. Maksudnya memang ada Allah di situ, maksudnya ketika kita menjenguk orang sakit itu, pasti yang akan terlintas dalam hati kita itu peringatan untuk diri kita, oh ternyata ada sakit. Oh ternyata Allah Subhanahu wa taala sekarang ini yang saya nggak sakit ini memberikan nikmat kepada saya yang wajib saya syukuri. Di situ kita teringat kepada Allah. Berarti ini cuma ibarat. Lawajadtani 'indahu, maksudnya niscaya kamu akan ingat aku ketika kamu menjenguk orang sakit. Pak, kita akan dapat pelajaran yang banyak dan secara otomatis insya Allah kita teringat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Paling tidak ya, kita teringat, oh ternyata nikmat kesehatan ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kalau lagi sakit kan nggak ada yang bisa kita kerjakan. Amaliyah, tuntunan dari Rasulullah SAW tidak bisa kita kerjakan secara sempurna ketika kita dalam keadaan sakit. Nah, selanjutnya lalu apa? Nah, ini yang mendengar saudaranya sakit. Nah, untuk orang yang sakit apa yang dia kerjakan? Nah, jadi untuk orang yang sakit, diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'd ahli. Sayyidah Aisyah pernah suatu ketika menjenguk salah satu dari keluarganya. Yamsahu biyadihi yumna.
Beliau ketika menjenguk itu, ini masih buat kita. Ketika menjenguk itu, beliau menyapu orang yang sakit atau memegang orang yang sakit tersebut. Wa yaqulu, dan membaca. Ini dibaca. Ini mohon maaf gak kita bagikan tulisannya karena Ustaz Bosan dari malam udah lewat jam 10 belum balik, nggak sempat ketik. Insyaallah nanti berdebat kalau sempat. Nah, jadi kata Sayyidah Aisyah, Allahumma rabban nas idhabil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Ini biasanya pakai buku ya. Kalau udah ada kurang sakit tuh, wah malah ngirim semua tuh. Gitu ya. Allahumma rabban nas idhabil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Nah, ini doanya kita doakan kepada orang yang sakit. Nah, diantaranya lagi diriwayatkan dari Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu syaka ila Rasulullah. Utsman bin Abil As ini mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini terkena penyakit. Penyakit wajahan. Wajahan itu suatu penyakit atau perasaan nyeri yang ada pada tubuh kita. Qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah berkata, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lam bi jasadi." Letakkan tangan kamu ya, ala jasadika, atas anggota tubuh kamu yang kau rasakan sakit. Mana yang kau rasakan sakit? Letakkan tangannya di situ. Waqul, dan baca, dibaca. Ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Sahih hadisnya. Jadi kalau orang salafi, kalau kita ada kiai yang meletakkan tangan orang sakit terus ada bacaan-bacaannya, itu memang ada. Nah, di zaman Rasulullah sendiri mengajarin. Ya. Waqul, baca bismillah salatan, 3 kali. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqul sab'a marrat, baca 7 kali. Apa itu? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Maaf, dibagi tulisannya. Jadi baca 3 kali bismillah. Yang kedua, baca 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah bi qudratihi, dengan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari derita yang aku rasakan dan yang aku cemaskan. InsyaAllah diberikan kesembuhan kepada Allah. Nah, itu diantara buat kita yang sakit ya. Nah, diantaranya lagi diriwayatkan dari nukil an Syekh Abi Qasim Al-Qushairi rahimahullah taala, anna waladahu maradan syadidan. Beliau punya anak. Jadi Syekh Abi Qasim ini punya anak beliau sakit. Hatta asyra 'ala maut. Sakitnya itu sudah parah sekali sampai dikhawatirkan itu sudah meninggal anak ini. Nah, fashtadda 'alaihi al-amr, lalu orang tuanya Syekh Abdul Qasim tadi ini sudah merasa ishtadda 'alaihi al-amr, beban berat bagi dirinya. Qala qara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ketika dia tertidur, beliau bermimpi. Di dalam tidurnya itu beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Rasulullah, wasyaqatu, lalu aku ngadu kepada Rasulullah. Waktu aku melihat Rasulullah dalam mimpi, wasyaqatu ma diwali, dan mengadu kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi pada anak saya. Faqala aina anta min ayat syifa. Ini yang penting. Jadi ketika ngadu itu kata Rasulullah, kamu nggak tahu aina anta, di mana kamu dari ayat-ayat syifa. Ayat-ayat syifa itu istilahnya ayat-ayat penyembuhan. Ayat yang dibacakan mudah-mudahan dengan asbab barokah dari ayat tersebut Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Nah, kata Rasulullah, kamu di mana? Kamu nggak tahu ayat-ayat syifa? Seakan-akan seperti itu. Aina anta min ayat syifa? Kamu nggak tahu ayat-ayat syifa? Fantabahtu.
Setelah itu tidak lama kemudian saya terbangun nih. Nah, saya terbangun. Lalu aku cari-cari itu ayat syifa. Nah, di antara ayat syifa itu wa yashfi sudura qaumin mu'minin, itu dalam surah At-Taubah 1. Wa shifaa'un lima fis sudur, yang kedua itu dalam surah Yunus. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas. Yang ketiga itu dalam surah An-Nahl. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surah Al-Isra. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dalam surah Asy-Syu'ara. Qul huwalladzi amanu hudan wa shifaa. Di dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat silakan dicari ayatnya. Dalam surah Fussilat itu dibacakan pada orang yang sakit. Dibacakan kepada orang yang sakit. Makanya ada istilah ruqyah. Jika ada orang yang sakit, ruqyah sakit. Ada juga ruqyah itu bukan cuma mengeluarkan titik jahat di dalam tubuh kita. Kita biasanya ini sudah ketika mendengar ruqyah, ada orang ruqyah tuh. Wah, yang terbaik dalam ingatan kita nih, keluar titik jahat dalam diri kita. Selain itu ruqyah itu bukan penyakit juga. Di antaranya ayat-ayat ini. Bukan berarti ayat ini yang menyembuhkan, ya. Tapi barokah, kita mengharap dari barokah ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Itu. Jadi itu yang kita harapkan, bukan berarti ayat tersebut, ya. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Qayyim terakhir, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau pernah bercerita. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau ini salah seorang ulama besar, ya. Beliau ini pernah bercerita, "Ainda ma kuntu muqiman di Makkah." Dulu waktu aku tinggal di Mekah, kata beliau, "Kana ya'ridu li alamun." Saya terkena penyakit waktu di Mekah. Bihai takadu tanqati'ul harakah ini, sampai-sampai saya ini tidak bisa gerak. Tanqati'ul harakah ini, tidak bisa gerak saya waktu itu. Wa dzalika bi asna'i tawafi, waktu itu saya lagi tawaf. Kenapa waktu ketika itu saya tidak bisa gerak? Waktu lagi tawaf. Fa ubadi ila qira'atil Fatihah. Lalu aku bersegera membaca surah Al-Fatihah. Aku bersegera membaca surah Al-Fatihah. Wa amsahu biha ala mahalli alam. Dan aku menyapu bagian yang sakit tersebut. Yang aku merasakan sakit, yang menyebabkan aku tidak bisa gerak. Aku baca surah Al-Fatihah dan aku pegang. Letakkan tangan pada bagian yang sakit tersebut. Jarrabtu dzalika miraran adidan. Dan ini aku lakukan berkali-kali. Aku coba berkali-kali. Bukan cuma waktu itu, saya juga pernah juga sebelumnya. Dan setelah itu saya coba juga. Dan alhamdulillah, ya, Allah memberikan kesembuhan. Wa kuntu, dan aku juga waktu itu kuntu akhidan qadhan. Aku juga mengambil semangkok air, ya, min ma'i Zamzam, dari air Zamzam. Fa aqra'u alaihi al-Fatihah. Aku bacain Al-Fatihah di situ. Air semangkok air dari air Zamzam tadi. Miraran fa ashrabu fa ajidu minan naf'i wal quwwah. Aku dapatkan manfaat yang sangat besar, wal quwwah, dan juga kekuatan diberikan Allah kepadaku. Nah, ini jadi para ulama dulu juga ada mengerjakan seperti itu. Datang ulama sekarang, bid'ah itu nggak boleh dikip air, baca surah Al-Fatihah ada dalilnya. Ya terserahlah, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada larangan dari Rasulullah. Kita hanya meminta barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kemanfaat itu diberikan Allah kepada kita. Sekian, ada yang boleh ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai hak tidak, mengenai hak atas undangan. Iya. Tadi kan sifatnya wajib. Iya. Jadi kalau undangan itu sekarang contoh perkawinan itu kan banyak yang nyampur. Nah itu dia sekarang. Nah, mana-mana kan rata-rata 99% nyampur semua. Iya. Hukumnya gimana tuh Ustaz? Nggak hadir kan jadi masalah kan? Kalau hadir masalah juga, itu satu. Kedua, hukum mengenai mengantar mayit. Kalau di
Mekah atau Madinah, saya lihat mata mayat perempuan nggak ada sah. Nggak pernah tuh masuk saya melihat waktu saya juga ngantar mayat, sedangkan saya pernah lihat perempuan. Terus kedua nggak ada kembang-kembangan. Nah di sini rata-rata perempuan juga pergi kuburan, terus pakai kembang gitu. Gimana tuh sah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Yang terakhir juga yang menarik sekali. Yang pertama, masalah memenuhi undangan diatur dalam hukum fikih. Ketika yang mengundang itu di sana tidak ada perbuatan maksiat. Bahkan orang-orang tidak ada ikhtilaf dalam rijal wal nisa, maka kita wajib memenuhi. Dalam arti wajib itu kan berdosa. Nah, berarti ketika ada yang melanggar di situ atau ada pelanggaran, maka tidak wajib kita datangi. Boleh kita datangi dengan kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi di sana ada karaoke. Kalau bisa, kalau ada karaoke, ada guru saya nggak mau hadir pernikahan kalau di sana ada karaoke, artis-artis atau biduan-biduan yang joget buka aurat. Nggak mau dia hadir. Karena kalau kita hadir, itu akan orang-orang lain juga akan mengadakan seperti itu sebagai pelajaran. Nggak usah dihadiri, mundur saja. Kalau ada kemaksiatan di situ, daripada kita terjerumus juga, tidak perlu dihadiri. Bukan sunnah lagi, maka nggak boleh dihadiri. Kalau di sana ada kemaksiatan, nah kalau ada istilah yang seperti ini yang sudah biasa lumrah di tengah masyarakat kita, nah ini boleh saja dihadiri dengan catatan kita sendiri harus menjaga diri dari terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Jangan kita hadir ke pengantin, kita lihat itu undangan-undangan yang perempuan ibu-ibu yang datang, waduh ini cakep banget nih, yang ini waduh ini, jangan. Maksiat mata udah jadinya kalau gitu. Jadi hukumnya sudah ditata. Adapun misalnya mengantar jenazah. Jadi hukum Islam itu bukan melihat suatu negeri. Mau di Mekah nggak ada, masih nggak ada juga nggak boleh dong. Tentu hukum Islam itu rujukannya Al-Quran dan Sunnah serta apa yang dikatakan oleh para ulama. Bukan merujuk kepada suatu daerah. Bukan berarti apa yang tidak ada di Mekah tidak boleh dikerjakan di negeri lain. Tidak. Semua punya adat masing-masing. Adat istiadat. Nah, adat istiadat ini ya itu dicocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada istiadat-istiadat yang cocok. Ada istiadat di masyarakat yang tidak ada larangan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak ada juga perintah. Nah, maka hal tersebut tidak apa-apa dikerjakan. Di antaranya membawa kembang. Apalagi di sebagian ulama berpendapat bahwa ini kiasan dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dulu kelapa kurma. Nah, kelapa kurma dibeladu oleh Rasulullah kemudian ditancapkan di kuburan tersebut dengan harapan kata Rasulullah mudah-mudahan selama kelapa kurma ini masih basah dia memintakan ampun kepada penghuni kubur yang sedang disiksa. Nah, berarti dengan harapan satu ya, kata para ulama untuk negeri kita ini ya, biasanya ada kembang ya. Satu untuk memberikan wangi-wangian di kuburan tersebut. Yang kedua dengan kembang ini dengan harapan tadi kiasnya ke kelapa kurma yang ditancapkan oleh Nabi. Juga ini dalam bentuk kembang yang basah hasilnya kan. Nah, itu. Adapun perempuan, ya, perempuan itu dalam mengantar jenazah memang perempuan tidak dianjurkan, tidak disunahkan mengantar jenazah. Karena kenapa? Karena perempuan itu dia sifatnya suka terbawa keadaan, lemah perempuan itu. Dikhawatirkan ketika dia ikut mengantar, dia terjadi diaham, ya. Terjadi berhenti-henti atau teriak-teriak di kuburan, nah itu tidak boleh. Makanya jangan, walaupun enggak. Adapun kalau terhindar dari hal tersebut, satu dan tidak menimbulkan fitnah.
Kalau dia ikut, maka itu tidak jadi masalah. Kalau menimbulkan fitnah dalam artian dia ikut juga antar jenazah, tapi apa yang dikerjakan? Buka aurat ya. Pakaiannya pakaian ketat, antar jenazah. Yang tadinya orang antar jenazah pada khusyuk, malah ngeliatin dia jadinya. Nah, yang tadinya antar jenazah ini ingat mati, jadi nggak ingat mati lagi, ngeliatin dia jadinya. Nah, ini makanya itu sebabnya tidak dianjurkan perempuan. Boleh kalau dia satu menjaga dirinya dari fitnah, dan yang kedua tidak dikhawatirkan adanya dia memiliki titik berkurang yang teriak nangis yang tidak dianjurkan oleh Islam. Itu aja mungkin. Ya, ada lagi yang bertanya? Ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita kaji ini bermanfaat bagi kita dan kita menjelaskan dalam keseharian kita. Kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan berkah surah Al-Fatihah Allah senantiasa memberikan kita hidayah serta taufiknya, kekuatan untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Alhamdulillah wa kulli bisolnya wa ila hadratin Nabi